Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Bantulah kami untuk mengabdi-Mu dengan sepenuh jiwa dan raga, serta menjadikan hal-hal lain di dunia ini melulu sebagai sarana bagi kami untuk mengabdi-Mu. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini menjadikan kami orang-orang yang setia kepada-Mu, tak jemu-jemunya berdoa dan mengabdi kepada-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kesuksesan pribadi seseorang atau sebuah bangsa dalam meraih prestasi bukan hanya ditentukan oleh sumber daya manusia yang baik, pemilihan strategi yang tepat, dan perencanaan yang matang. Di balik semua kesuksesan itu ada campur tangan Tuhan. Bacaan pertama hari ini dari kitab Keluaran mengisahkan bangsa Amalek menyerang orang-orang Israel di tengah berada di Rafidim. Musa segera memberikan perintah kepada Joshua untuk menyiapkan pasukan yang baik untuk berperang melawan bangsa Amalek. Strategi perang juga dipercayakan kepada Joshua. Selain itu, Musa memberikan dukungan moral kepada Joshua bahwa ia akan berdiri di puncak bukit sambil memegang tongkat Allah sebagai simbol kuasa dan perlindungan Allah. Begitulah keduanya menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Strategi dan kekuatan militer yang dilakukan Joshua beserta pasukan Israel ditopang oleh kuasa Allah melalui Musa, dibantu Harun dan Hur. Harun dan Hur bekerja sama menopang tangan Musa yang kelelahan, sehingga tangan Musa terus terangkat hingga matahari terbenam dan musuh pun terkalahkan. Mengangkat tongkat sebagai tanda permohonan agar Allah menyatakan kuasa dan perlindungannya, sehingga peperangan tersebut
dapat dimenangkan oleh bangsa Israel. Begitulah pengakuan yang harus diingatkan kepada bangsa Israel turun-temurun, bahwa Tuhanlah yang berperang melawan musuh. Tuhanlah yang memberikan panji kemenangan bagi umat pilihannya. Kemenangan itu bukan pertama-tama karena kekuatan manusiawi mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, melalui bacaan Injil hari ini kita diajak belajar tentang hidup doa. Apakah Anda pernah merasa letih, jenuh, menanti jawaban doa yang tak kunjung datang? Apakah Anda pernah merasa Tuhan tidak adil, tidak pemurah, karena tidak segera mengabulkan permohonan dan permintaan kita? Di saat menanti tidak pasti, kita merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tuhan tidak mendengarkan permohonan kita. Doa kita seperti mentok, tidak sampai ke hadirat Allah. Kita merasa tidak ada gunanya berdoa. Inilah peperangan rohani. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan melalui perumpamaan bahwa kita harus selalu berdoa tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemu, seperti janda yang menghadapi hakim yang lalim. Janda itu meminta dan terus meminta agar hakim tersebut membela haknya. Awalnya hakim itu menolak, akan tetapi janda itu terus datang kepadanya. Akhirnya luluh juga hati hakim itu. Akhirnya hakim itu memenuhi harapan si janda itu. Pada zaman itu tidak ada yang bisa melindungi seorang janda selain hakim. Keluarganya tidak lagi bisa menjaganya. Sebab setelah seorang perempuan menikah, bukan lagi anggota keluarga orang tuanya, keluarga almarhum suaminya pun tidak bisa melindungi haknya. Karena setelah suami meninggal, ia tak lagi dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itulah janda itu terus-menerus datang kepada hakim. Mungkin saja janda tersebut mengikuti hakim itu kemanapun ia pergi. Dia terus mengganggu sampai hakim itu mau menolongnya. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan menghendaki umatnya menyiapkan diri agar menjadi pribadi yang cerdas dalam menentukan strategi dan memiliki ketahanan mental menghadapi musuh rohani, yaitu keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Namun, Allah juga menghendaki agar kita memiliki kehidupan rohani yang baik. Misalnya, kerendahan hati, penguasaan diri, ketergantungan kepada Allah, kemurahan hati, menghormati Allah, dan lain sebagainya. Hidup rohani akan tumbuh dan berkembang saat kita setia berpegang teguh pada rutinitas hidup doa, membaca firman-Nya, merenung dan mawas diri, serta berbuat kasih. Memang rutinitas kadang-kadang menjemukan, kadang kita terjatuh pada formalitas. Namun semuanya itu tidak boleh kita tinggalkan. Mesti kita lakukan walaupun kadang terasa tidak menghasilkan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah adalah sumber kehidupan, kekuatan, perlindungan, dan penghiburan kita. Kita patut bersyukur karena Tuhanlah yang ada di balik kemenangan, keberhasilan hidup kita. Kerendahan hati akan menumbuhkan kesadaran bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hidup kita sungguh bergantung pada Allah.
Allah pun tidak pernah mengecewakan kita. Allah akan selalu menolong umatnya dengan caranya sendiri yang sungguh penuh dengan misteri. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala kehidupan yang kami jalani. Kami bersyukur atas kemenangan yang Engkau anugerahkan dalam peperangan rohani. Semoga kami semakin menyadari dalam kerendahan hati bahwa semua yang kami raih dalam kehidupan ini sungguh berkat campur tangan dan kuasa-Mu. Hidup kami bergantung kepadamu. Karena Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.